Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 Manajemen Pemasaran Organisasi Nirlaba di Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di kali ini kami akan mempresentasikan tentang menyeleksi pasar sasaran dan penetapan tujuan dan sasaran dari organisasi Nirlaba ini. Lalu untuk urutan yang presentasi di kali ini, yang pertama itu akan diawali oleh saya, Yusuf Abdul Malik. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sandra Monika. Selanjutnya oleh Said Yunus. Selanjutnya lagi oleh Muhammad Ilham. Dan yang terakhir akan ditutup oleh Latifah Nur. Langsung masuk pada materi yang pertama, diawali dengan definisi pasar sasaran. Definisi pasar sasaran itu apa sih? Yaitu sebuah pasar yang terjadi dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin maupun mampu untuk ambil bagian dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Atau mungkin kelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pasar. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan pasar sasaran tersebut. Yang pertama itu segmentasi pasar. Pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yaitu pengertian dari segmentasi pasar sendiri. Segmentasi pasar dapat dimaksud sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi satu kelompok pasar yang homogen atau yang sama, satu kelompok, di mana setiap kelompok bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Untuk selanjutnya itu mengevaluasi segmen. Penyusunan strategi untuk menentukan karakter dan kebutuhan konsumen, menganalisis berbagai persamaan dan perbedaan konsumen, serta mengembangkan profil kelompok konsumen. Untuk yang poin terakhir yaitu memilih satu atau beberapa segmen untuk dijadikan target pasar. Jadi ketiga hal tersebut itu adalah langkah-langkah untuk menentukan pasar, di mana segmentasi pasar akan menentukan pasar yang akan kita cari itu seperti apa, lalu mengevaluasi segmen tersebut menjadi karakteristik yang sesuai karakteristik kebutuhan dari si konsumen tersebut. Lalu yang terakhir yaitu memilih satu atau beberapa segmen untuk dijadikan target. Jadi dari segmen tersebut kita mencari satu celah atau yang bisa dijadikan sebagai target pasar yang utama dari produk kita. Untuk selanjutnya yaitu manfaat dari segmentasi pasar sasaran. Yang pertama, meningkatkan keefektifan dan keefisienan. Ya tentu saja karena kita sudah mengkelompokkan pasar yang akan kita sasar, maka dari itu kita tidak perlu menghabiskan waktu bahkan biaya untuk mencari atau untuk mempromosikan produk kita ke orang yang salah. Jadi dengan adanya segmentasi pasar, maka kita akan membuat alat pemasaran atau seperti iklan yang kayak gitu, itu langsung tepat kepada pasaran yang kita tuju. Yang kedua itu menetapkan gagasan pemasaran dengan lebih luas, yaitu menetapkan gagasan tersebut itu jadi lebih luas dan jelas. Nah, selanjutnya sebagai input dalam alokasi sumber daya. Yang terakhir sebagai input untuk pengembangan strategi. Tentunya jika kita sudah mengetahui segmen atau kelompok pasar yang kita sasar, maka kita akan mengetahui strategi apa yang akan kita jalankan di kemudian harinya ketika terjadi kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Monika.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel untuk menentukan segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi demografis, yaitu membagi pasar ke dalam beberapa grup dengan variabel yang sama dalam hal umur, gender, status pernikahan, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, edukasi, agama, ras, dan kewarganegaraan. Yang kedua, ada segmentasi geografis, yaitu mengelompokkan pasar berdasarkan area geografis seperti benua, negara, negara bagian, provinsi, area, kota, ataupun sekolah. Yang ketiga ada segmentasi psikologis, yaitu membagi pasar ke dalam beberapa kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, lifestyle, nilai, dan karakteristik kepribadian. Yang terakhir yaitu segmentasi perilaku, membagi pasar berdasarkan pengetahuan, attitude, dan perilaku terhadap produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada model pemasaran sosial untuk segmentasi. Di sini ada dua model. Yang pertama, the stage of change model. Terdapat 5 tahap perubahan yang orang lalui di dalam merubah perilaku mereka. Yang pertama, pre-contemplation. Yang kedua, contemplation segment. Yang ketiga, preparation segment. Yang keempat ada action segment. Dan yang terakhir yaitu maintenance segment. Nah, di sini ada model kedua, yaitu health style segmentation. Merupakan salah satu model segmentasi yang digunakan untuk program yang berkaitan dengan kesehatan. Sistem ini menggabungkan beberapa variabel segmentasi seperti demografi, psikografi, pengetahuan, sikap, dan berbagai perilaku yang berkaitan dengan hal kesehatan. Salah satu penerapan dari health style segmentation ialah social campaign. Nah, salah satunya itu adalah yang dilakukan oleh PT Unilever melalui brand Lifebuoy, yaitu program cuci tangan pakai sabun dengan target anak-anak pada sekolah dasar. Program ini memiliki tujuan untuk mengubah kebiasaan anak-anak yang tidak mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan. Selanjutnya di sini ada kriteria untuk evaluasi segmen. Yang pertama ada segment size, yaitu berapa banyak orang yang berada di segmen ini. Yang kedua ada problem incident, yaitu berapa banyak orang di segmen ini yang terlibat dan tidak terlibat. Yang ketiga ada problem severity, yaitu berapakah tingkat konsekuensi dari permasalahan tersebut di segmen ini. Yang keempat ada defenselessness, yaitu sampai sejauh mana segmen ini dapat menjangkau permasalahan tersebut. Yang kelima ada reachability, yaitu apakah segmen tersebut mudah diraih atau dijangkau. Yang keenam ada general responsiveness, yaitu bagaimana segmen ini bisa merespon, siap, mau, dan mampu dalam permasalahan tersebut. Yang ketujuh ada incremental cost, yaitu bagaimana perkiraan biaya untuk menjangkau dan mempengaruhi segmen ini dibandingkan dengan mempengaruhi segmen lain. Yang kedelapan ada responsiveness, yaitu seberapa responsif segmen tersebut terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir yaitu organizational capabilities, yaitu seberapa luas keahlian staf peneliti dan ketersediaan sumber daya dalam hal membantu pengembangan dan pelaksanaan kegiatan untuk segmen ini. Kemudian lanjut ke bagian langkah evaluasi segmentasi pasar. Ada dua cara dalam melakukan evaluasi segmentasi pasar tersebut. Yang pertama yaitu mengkalkulasi potensial untuk efektivitas nilai atau a potential for effectiveness. Langkah ini dinilai dengan cara 4 faktor. Yang pertama segment size, lalu problem incidence, kemudian problem severity, dan defenseless. Langkah kedua yaitu kalkulasi potensial untuk efisiensi nilai atau a potential for efficiency score. Langkah ini dinilai melalui 5 faktor, yaitu reachability, general responsiveness, incremental cost, responsiveness, dan organizational capabilities. Kemudian lanjut ke dalam cara memilih pasar sasaran. Yang pertama yaitu strategi pemasaran tanpa pembeda atau undifferentiated marketing. Strategi pemasaran sosial undifferentiated marketing ini
menawarkan satu isu kampanye sosial yang mencakup seluruh pasar sasaran. Dalam strategi ini, perusahaan cenderung melihat pasar sasaran secara keseluruhan tanpa membedakan pasar sasaran tertentu. Yang kedua yaitu strategi pemasaran dengan pembeda atau differentiated marketing. Differentiated marketing merupakan sebuah strategi dengan membedakan pasar sasaran. Diferensiasi isu kampanye bisa dikategorisasikan berdasarkan letak geografis konsumen, style atau gaya hidup, umur, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan. Bahkan bisa juga dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan pasar sasaran. Upaya pembedaan ini bertujuan agar perusahaan berhasil memberikan pesan yang sesuai dengan isu yang dipilih. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran terkonsentrasi atau concentrated marketing. Modal kampanye sosial yang terkonsentrasi untuk memberikan pesan dari sebuah isu kepada satu atau beberapa kelompok saja, sehingga kampanye sosial hanya ditujukan kepada kelompok yang paling berpotensi. Contohnya adalah kampanye yang ditujukan bagi para penderita diabetes untuk mengkonsumsi gula rendah kalori dan bebas gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran sosial. Tujuan utama dari pemasaran sosial adalah perubahan perilaku konsumen. Tujuan pemasaran sosial itu sendiri terdiri dari behavior objective atau tujuan perilaku, di mana tujuannya adalah sesuatu yang kita inginkan agar konsumen melakukannya. Yang kedua adalah knowledge objective atau tujuan pengetahuan, di mana kita menginginkan konsumen kita mengetahui hal tersebut dan berkaitan dengan statistik, fakta, dan informasi lain yang akan memotivasi para konsumen. Belief objective yang ketiga atau tujuan kepercayaan, di mana kita menginginkan konsumen percaya berkaitan dengan sikap, pendapat atau nilai-nilai yang dipegang erat oleh target pasar. Di sini ada contoh tujuan dan sasaran. Daripada bingung mengenai teori yang tadi saya jelaskan, saya akan langsung menjelaskan mengenai contohnya. Nah, di sini ada tujuannya yaitu penyebaran virus corona. Objektif tujuannya yang ke bawah, goal sasaran, dan tujuan dari perilaku behavior, pengetahuan, keyakinan. Kemudian dari perilaku atau behavior ada apa yang kita ingin mereka lakukan. Jadi seperti di bawahnya, kita ingin mereka menggunakan masker setiap keluar rumah. Nah, itu kan jadi perilaku. Kemudian pengetahuannya, apa yang perlu mereka ketahui sebelum mereka akan bertindak. Nah, ketika seorang tak memakai masker dan dirinya membawa virus corona, lalu berbicara dengan orang lain yang merupakan kelompok rentan dan juga tak pakai masker, maka penularan bisa terjadi 100%. Nah, itu kan pengetahuan yang harus diketahui. Nah, kemudian keyakinannya, hal apa yang diyakini sebelum mereka akan bertindak. Jika tidak menggunakan masker saat keluar rumah dan berbicara dengan orang lain, akan rentan terjadi penyebaran virus corona. Nah, jika tidak memakai masker, otomatis orang-orang kan akan berkeyakinan bahwa mereka akan rentan sekali terhadap penyebaran virus corona. Nah, kemudian goal atau sasaran yang diharapkan ialah meningkatkan persentase masyarakat untuk menggunakan masker setiap keluar rumah. Nah, ini berkaitan dengan perilaku. Kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat atau kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan masker pada saat keluar rumah. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan atau knowledge behavior. Kemudian ada knowledge objective. Kemudian meningkatkan apa yang terjadi pada masyarakat yang percaya jika menggunakan masker saat keluar rumah akan mencegah penyebaran virus corona. Nah, ini kan berkaitan dengan keyakinan ya. Selanjutnya adalah alternatif untuk penetapan tujuan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan untuk peduli. Yang kedua adalah menetapkan tujuan untuk tingkat pengetahuan. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan untuk menerima keyakinan. Yang keempat adalah menetapkan tujuan untuk respon terhadap komponen kampanye. Yang kelima adalah menetapkan tujuan untuk berubah atas perilaku. Dan yang terakhir adalah membangun tujuan untuk proses kampanye. Untuk kesimpulannya,
Konsumen memiliki karakter dan perilaku yang berbeda, tergantung dan beragam aspek, namun masih tetap bisa dikenali dengan pengelompokan dasar pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri tertentu dan hubungan antara perilaku konsumen dengan segmentasi pasar. Ada keterkaitan yang sangat erat antara perilaku konsumen dengan segmentasi pasar. Dengan adanya analisa yang tepat mengenal perilaku konsumen terhadap suatu produk atau jasa, maka bisa dipetakan dengan teliti segmen pasar yang akan dijadikan sasaran nantinya. Dengan memahami perilaku konsumen, maka segmentasi pasar dapat terpetakan dengan baik yang akan memungkinkan untuk bisa menjual produk atau jasa dengan tepat sasaran. Terima kasih.